Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul adim. Generasi bangsa tercetak oleh para guru. Keberhasilan suatu hal apapun tidak terlepas dari guru. Banyak makna guru. Bisa pengalaman yang gagal diperbaiki, bisa juga berteman atau mengikuti mereka dengan apa yang dilakukan. Ibarat bila berteman dengan penjual minyak wangi akan ikutan bau wangi. Semua generasi bangsa diwajibkan belajar sampai tingkat pertama. Para guru bertugas mencetak generasi bangsa. Pendidikan di bangku sekolah akan mempengaruhi mental anak bangsa Indonesia. Pertanyaannya, apakah pendidikan di sekolah-sekolah sampai perguruan sudah memenuhi syarat untuk memajukan bangsa, untuk menyongsong peradaban atau perkembangan zaman? Mental anak bangsa apa sudah kuat dan siap? Bagaimana bisa terjadi kalau di pendidikannya sendiri tidak mendidik menjadi anak yang mandiri? Bagaimana bangsa ini dapat mencapai atau mewujudkan apa yang menjadi pondasi atau pedoman dasar atau Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercinta? Contohnya, bila ujian sekolah ada murid yang dibebani memberikan contekan ke murid yang lain, lalu apa yang terjadi? Ada murid yang seharusnya menjadi peringkat malah merosot nilainya karena beban yang harus diterimanya. Kalau pendidikannya begini, lalu bagaimana bila menjadi pemimpin bangsa ini, lalu akan dibawa ke mana bangsa ini? Apalagi bila ada politik uang untuk mendapatkan jabatannya. Yang terlintas pasti bagaimana caranya cepat kembali modal tentunya. Mungkin yang demikian ada yang sampai ke atasannya, atau hanya ulah calo saja. Kemajuan zaman kalau tidak diimbangi dengan agama, mukal akan tercipta keadilan yang merata, yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa ini. Yang ada malah sebaliknya. Penindasan di mana-mana, yang di atas menginjak yang di bawah. Kalimat penjajah di atas dunia harus dihapus dengan waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Hanya diteriakkan pada 17 Agustus saja dan tidak ada yang berani memperjuangkannya. Kalaupun ada banyak yang merintanginya, karena mereka merasa kalau keadilan merata, mereka akan merugi. Sungguh apabila semua manusia mau kembali ke Islam sejatinya, atau Islam yang menjadi bekal dilahirkan ke muka bumi ini, tentunya bangsa ini sudah adil dan makmur. Bukan politik menuhankan dirinya sendiri atau bertauhid bermata sebelah yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan, Tuhan dekat titik-titik saja, dan ingkar sisi ayat ketuhanan, Tuhan titik-titik di atas titik-titik, atau juga yang sebaliknya. Jangan pahami Nur Muhammad menjadi Ahmad dan kalian pahami menjadi Kalam Qadim. Yang disebut ayat itu yang ada di kitab suci, sedangkan yang disebut dalil itu langit bumi beserta semua isinya.
dalil itu berhadapan dengan kalam qadim atau zatnya Tuhan, wajib berbeda dengan zatnya makhluknya atau semua makhluknya. Ayatnya menyerukan jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Dan iman itu wilayahnya rohani bila ditempatkan di pikiran atau hati, bila mana ada prasangka atau membayangkan zatnya Tuhan seperti apapun, yang demikian disebut musyrik hati atau disebut kafirnya dirimu sendiri. Kalau masih kafir, jangan mengharapkan surganya Allahu Rabbi. Ibaratkan merahmu, lakukan syariat Islam di jasad sampai hatimu. Ibaratkan putihmu, letakkan keimananmu di wilayahnya jiwamu. Pegang erat-erat hijaumu atau Islam sejatimu atau hakikatnya rohmu yang telah bersaksi dan berjanji kepada Allahu Rabbi. Bila salah iman, amal ibadah, wassalam.